pelaksanaan pengawasan pemilihan kepala daerah di Kota Semarang, alhamdulillah sudah sampai pada puncak tahapan ya. Mengingat beberapa waktu yang lalu rekapitulasi perolehan suara ya untuk di Kota Semarang ini juga sudah dilangsungkan. Nah, dari seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, memang Bawaslu Kota Semarang lebih menitik beratkan fokus terhadap tahapan kampanye. Kenapa? Karena tahapan kampanye ini adalah tahapan di mana peserta pemilihan akan memberikan keluangan waktu, ya, memaksimalkan, memberikan promosi, mengkampanyekan kepada konstituen, sehingga potensi munculnya permasalahan-permasalahan bisa saja timbul. Tahapan mutarlih merupakan tahapan yang paling panjang, baik itu di dalam pemilu maupun di pemilihan serentak 2024. Di pemilihan serentak 2024 sendiri, ketika kita mengacu pada peraturan KPU nomor 2 tahun 2024, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih itu dimulai pada tanggal 31 Mei 2024 dan berakhir pada 23 September 2024. Beberapa tantangan yang dialami pada saat proses tahapan penyusunan dan pemutakhiran data pemilih, yang pertama yaitu adanya warga yang berdomisili RT 0 RW 0. Tentunya kita juga memastikan agar proses pemutakhiran data pemilih itu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sini ternyata anunya Abi, terus pulang lagi, terus beberapa ini senang ayah. Senang ayah kok aku bilang mesti ya. Selain itu, di dalam proses penyusunan dan pemutakhiran data pemilih terdapat beberapa subtahapan. Tadi yang sudah saya sampaikan, yang pertama itu tahapan pencocokan dan penelitian atau yang sering disebut dengan coklit. Pada tahapan proses pencocokan dan penelitian daftar pemilih, Bawaslu Kota Semarang melakukan pengawasan terhadap 46.688 kepala keluarga. Pengawasan tersebut terdiri dari pengawasan melekat dan juga pengawasan uji petik. Pengawasan melekat dilakukan oleh jajaran kami, Bawaslu Kota Semarang beserta jajaran pengawas di tingkat kecamatan dan kelurahan terhadap jajaran KPU Kota Semarang. Pengawasan melekat ada 10.603 kepala keluarga yang kita awasi, dan ada juga pengawasan dengan metode uji petik. Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024,
tugas dari Badan Pengawas Pemilu adalah mengawasi tahapan pembentukan Badan Ad Hoc KPU. Kami mengawasi pembentukan Pantarli, PPK, PPS, dan KPPS. Mulai dari pengumuman pendaftarannya, pengumpulan berkas administrasi, hingga proses pelantikannya. Pada pengawasan logistik, Kota Semarang tidak mempunyai masalah yang cukup berarti karena Kota Semarang sendiri wilayahnya itu mudah dijangkau ya. Kemudian untuk sortir lipat dan packing, nah ini kita melibatkan kawan-kawan dari Panwaslu Kecamatan ya, sehingga kita dimudahkan untuk mengawasi saat proses tahapan sortir lipat dan packingnya. Kemudian selain itu juga proses distribusi ya, hingga tingkat TPS kami juga melibatkan kawan-kawan PTPS ya, sehingga proses distribusi hingga ke TPS itu sudah berjalan sesuai dengan ketentuan. Titik tekan KPU bagaimana kemudian penerimaan ya, yang jelas perlu ada perlakuan yang sama ya terhadap pasangan calon dengan pasangan calon yang lain. Teknisnya seperti apa ya, mengingat hari ini itu ada kegiatan gladi bersih, yang dilakukan oleh KPU Kota Semarang, menghadirkan beberapa peserta pemilu ya, yang nantinya akan menjadi pengusung pasangan calon. Kalau dari sisi kami ingin memastikan bahwa bagaimana sebisa mungkin KPU bisa melakukan kerjanya secara proporsional dan profesional. Penanganan pelanggaran adalah proses yang dilakukan oleh pengawas pemilu meliputi temuan, penerimaan laporan, pengumpulan bukti, klarifikasi, pengkajian dan atau pemberian rekomendasi serta penerusan hasil kajian atas temuan laporan kepada instansi untuk ditindaklanjuti. Bawaslu Kota Semarang dalam penanganan pelanggaran meliputi tahapan pemilihan tahun 2024. Yang pertama adalah pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, ada 5 kasus. Yang kedua adalah pelaksanaan kampanye, ada 19 kasus, dan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil perolehan suara juga ada 2 kasus. Jadi total keseluruhannya 26 kasus. Sebagaimana PKPU nomor 2 tahun 2024, tahapan dan jadwal pelaksanaan untuk tahapan kampanye Pilkada dimulai tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024. Selama tahapan masa kampanye terdapat 19 dugaan pelanggaran kampanye yang ditangani Bawaslu Kota Semarang. Pernah kami Bawaslu Kota Semarang melakukan
penggerebekan ya, atau bahasanya kami melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa kepala desa, yang kebetulan di Kota Semarang ini tidak ada kepala desa, tetapi menjadi lokus, menjadi tempat untuk kemudian mereka melakukan konsolidasi. Nah, memang ini menjadi cerita unik, menjadi cerita menarik karena langka terjadi ya. Bahkan saya bisa katakan bahwa Kota Semarang ini bisa menjadi barometer untuk kemudian melakukan penerapan hukum. Efek dari kemudian kejadian tersebut, ada surat edaran dari PJ Gubernur Jawa Tengah ya, kemudian ada juga dari Kemendagri yang melakukan atensi secara betul-betul ya terhadap bagaimana netralitas kepala desa dalam hal pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Aman Pak, kita tidak mendukung satu atau dua partai. Kita di sini adalah pemerintahan kepala desa, ya yang notabene memang anggotanya kepala desa. PKJ. Yang bertanggung jawab dari siapa ya? Pada tahapan pemungutan dan penghitungan surat suara pada pemilihan 2024, Bawaslu Kota Semarang juga turut serta untuk mengawasi tahapan tersebut. Yang pertama, Bawaslu Kota Semarang itu memastikan agar TPS-TPS yang ada di Kota Semarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saat hari H pemungutan, kami memastikan agar proses pemungutan dan penghitungan sesuai dengan tata cara prosedur yang berlaku. Selain itu, kita juga mengawasi kaitannya terhadap logistik yang ada di dalam TPS tersebut. Tahapan yang kemudian menjadi fokus bagi kami adalah tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Kenapa? Karena tahapan pemungutan dan penghitungan suara ini adalah puncak dari seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji pengawas tempat pemungutan suara Kecamatan Gunung, Kota Semarang, Provinsi. Dalam proses pengawasan pemungutan dan penghitungan suara ini memang kita ketahui untuk di Kota Semarang ada salah satu kejadian ya, sebetulnya tidak hanya soal pemungutan suara ulang, tetapi juga ada hilangnya surat suara ya yang belum digunakan ya karena kondisi-kondisi tertentu yang ini memang kita juga tidak bisa menyimpulkan. Kita tahu bahwa di Kota Semarang ya ada satu kejadian terkait dengan adanya
potensi dugaan pelanggaran dalam proses pemungutan dan perhitungan suara, yakni ada pemilih lebih dari satu menggunakan hak pilih dan hal tersebut tidak dilakukan pemungutan suara ulang ya. Jadi kalau yang satu mengatakan presentasinya seperti itu, presentasinya seperti ini, saya sebagai saksi, saya berpikir solusi saya tahu kok, tapi kalau menjadi lebih dari satu atau satu orang menggunakan dua kartu suara, itu bagaimana tentang dasar hukum yang harus dipakai? Apakah tidak ada penyelesaian dulu di tingkat TPS? Apakah tidak ada penyelesaian lebih dahulu di tingkat PPK? Kok tahu-tahu jadinya begini? Jadi kami juga butuh penjelasan sebagai saksi, biar kami di sini juga mengerti, Pak. Kira-kira demikian, matur nuwun. Di dalam proses rekapitulasi memang ada dinamika yang menarik ya, karena Bawaslu Kota Semarang sebelumnya juga sudah berproses untuk menyampaikan rekomendasi, tetapi rekomendasi ini sepertinya tidak bergayung sambut ya untuk menindaklanjuti PSU. Kemudian kami lanjutkan rekomendasi ini di tingkat kota, yang sebelumnya tadi di tingkat kecamatan. Untuk yang di tingkat kota, kebetulan ini kita sampaikan pada saat rekapitulasi. Dan hal yang tidak terduga ya dari kami, ternyata dari sisi KPU pun ternyata secara internal ada perbedaan pendapat. Sehingga dalam proses rekapitulasi ya, ada dua anggota KPU Kota Semarang yang menyatakan diri walk out, tidak mengikuti rapat pleno rekapitulasi karena memang kedua orang tersebut ya, kedua anggota tersebut berbeda pendapat dengan anggota yang lain. Pemilihan gubernur, pimpinan interupsi lagi, ini kita menyatakan walkout untuk melakukan. Ya, silakan. Terima kasih. Izin Pak Ketua. Dan saya Bu ya. Pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Semarang di tahun 2024 ini terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi atau di MK. PHP kali ini dimohonkan oleh pemantau pemilu, yakni Perhimpunan Pemilih Indonesia atau PPI. Sebelumnya Bawaslu Kota Semarang yang diwakili oleh saya dan Ketua Arif Rahman telah menghadiri sidang pemeriksaan pendahuluan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Januari 2025 pada panel 1. Sidang pemeriksaan pendahuluan pada panel 1 dipimpin oleh Ketua Panel Dr. Suhartoyo, anggota panel Profesor Dr. Guntur Hamzah dan Dr. Daniel Yusmik. Pada 17 Januari 2025 lalu, Bawaslu Kota Semarang yang diwakili oleh saya selaku anggota didampingi tim hukum dari Sekretariat Bawaslu Kota Semarang telah menyampaikan keterangan tertulis dan daftar alat bukti yang telah kita susun kepada Mahkamah Konstitusi sesuai dengan pasal 33 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2024 bahwasanya keterangan Bawaslu Kabupaten atau Kota disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 1 hari kerja sebelum pemeriksaan persidangan. Sidang tanggal 20 Januari 2025, Perhimpunan Pemilih Indonesia atau PPI sebagai pemohon mencabut permohonan. Mahkamah Konstitusi melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan. Akan tetapi hingga panel hakim membuka persidangan, pemohon tidak hadir. Dengan ketidakhadiran ini bermakna membenarkan penarikan permohonan atau pemohon tidak bersungguh-sungguh, sehingga tidak ada relevansinya lagi perkara ini dilanjutkan dan dianggap sudah dicabut. Nomor 199 garis miring PHPU titik Wako garis data 23 Romawi garis miring 2025 perselisihan hasil pemilihan umum wali kota Semarang tahun 2024. Nyatakan permohonan dalam perkara-perkara tersebut di atas ditarik kembali. Selanjutnya kami Bawaslu Kota Semarang mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Kota Semarang yang sudah memfasilitasi dari sisi anggaran, termasuk memfasilitasi terhadap kinerja stakeholder yang lainnya. Kami juga Bawaslu Kota Semarang mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya secara khusus ya jajaran
Panwaslu kelurahan dan pengawas TPS sejumlah 2.358 yang tersebar di 16 kecamatan, 177 kelurahan.